ngobrol itu memang paling enak. Ngopi Sama ngopi. kopinya mantap ya. Pas timingnya pas. Timingnya pas. Dan lebih pas lagi supaya nonton itu sampai habis. Jangan pernah di skip supaya tidak gagal paham. Betul. Lagu Layal Waton atau Love of Homeland tersebut. Love of Homeland ya. Love of Homeland. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau pasti namaku. Siapa datang mengantarmu kan dirasa di bawah durimu. Siapa datang mengantarmu kan dirasa di bawah durimu. Ya, yang diciptakan oleh Mbah Wahab ini itu salah satu bentuk melawan penjajahan dari sisi budaya. Nah, disitulah gelora semangat ya pada saat zaman tercipta lagu tersebut. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gaspolting, channel yang inspiratif, humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sosok seorang pahlawan nasional, Mbah Wahab. Beliau juga adalah salah satu pendiri dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan tercatat juga di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Selamat datang Pak Sugih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah menerima saya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bicara tentang sosok Mbah Wahab Hasbullah sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya, di samping tentu saja yang kita sudah kenal luas adalah Mbah Hasyim Asy'ari, sosok yang juga merupakan kakek dari salah satu presiden Indonesia, yaitu Gus Dur. Ya. Nah, di belakang rupanya ada tokoh juga yang tidak kalah perannya dalam membangun organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Cikal bakal Nahdlatul Ulama itu bisa dibilang adalah salah satunya peran beliau, Mbah Wahab, di mana waktu itu Mbah Wahab sebagai ketua salah satu institusi yang bisa dibilang belum formal bernama Komite Hijaz. Komite Hijaz ini merupakan bentukan para kiai, ya, para kiai kampung bisa dibilang ya saat itu yang resah, ya, yang resah karena di Hijaz sana, ya, di Arab Saudi pada saat raja baru yaitu Raja Saud merebut tahta, ya, dari raja sebelumnya,
sekitar tahun 1924 dan 1925. Rupanya berita tersebut sampai ke tanah air. Ya, tentu saja waktu itu belum ada telepon, ya, lebih-lebih HP seperti ini. Belum ada sosmed ya, belum ada. Boro-boro ya. Tapi rupanya berita tersebut cepat sampai ke tanah air. Kenapa? Karena putra-putra Indonesia yang belajar di Saudi negeri gitu. Hijaz atau di Arab Saudi tersebut, ya, demikian banyak. Ya, salah satunya adalah Mbah Wahab, ya, dan beberapa atau banyak lain pun ada di sana. Iya. Nah, Termasuk pendiri Muhammadiyah ya. oh ya, Kayak Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan juga salah satu Barengan kan? putra atau santri terbaik di sana. Ya, itu satu angkatan kalau tidak salah dengan Mbah Hasim. Iya, satu angkatan dengan Mbah Hasim ya. Gurunya adalah kalau tidak salah itu Syekh Minangkabawi. Minangkabau ini Berarti orang Indonesia asli Minang ya. Asli Minang. Oke. Ya. Yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah mengajar di Arab Saudi. Luar biasa ya. Luar Waktu biasa. itu udah ada eksis ya. Putra, Eksistensi, betul. artinya putra terbaik dari orang waktu itu belum mengenal Republik Indonesia. Waktu itu masih Belum. Hindia Belanda kan. Masih Hindia Belanda, betul. Ya, jadi putra-putra Indonesia sudah cukup banyak belajar di sana. Jadi mereka perdalam dulu di dalam, ya, di Indonesia. Lalu biasanya untuk semacam mengukur kali ya, mengukur ketinggian ilmu atau menambah ilmu lebih tajam lagi, larilah ke atau belajarlah sampai ke Arab Saudi. Oke, menarik Pak Sugih. Kalau kita balik lagi ke sosok Mbah Wahab ya, yang kita sengaja mengambil tokoh Mbah Wahab ini karena memang haulnya Mbah Wahab ya. Iya, betul. Ya. Dan yang menarik adalah beliau pencipta syair, nasyid atau lagu yang membangkitkan semangat kecintaan kepada tanah air kita. Hubul waton minal iman. Betul. Waktu itu. Judulnya Subuhunul Waton Subuhul Waton atau Yalal Waton. Layal Waton ya. Ya, Love of Homeland. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Ya. Jadi cinta tanah air itu rupanya menjadi juga ciri khas ya kiai-kiai besar pada saat itu. Kecintaan kepada tanah air termasuk Mbah Wahab yang kebetulan dia bisa dibilang dari kalangan kiai yang modernis saat itu. Karena di samping dia menulis lirik ya, lirik lagu tersebut ya. Yalal Waton yang kita kenal sekarang ini ya. Mbah Wahab juga menerbitkan surat kabar yang dipelopori oleh sendiri itu Suara Nahdlatul Ulama. Ya, surat kabar dulu kan ejaannya adalah ulama itu O. Jadi surat kabar NO. Yaitu kenapa? Itu menunjukkan bahwa intelektualitas dari Mbah Wahab ini sudah ada memang pada saat itu. Ya, kembali lagi sosok Mbah Wahab. Beliau lahir tahun 1888. Meninggal 1971. Jadi kurang lebih meninggal usia 83 tahun. Iya. Kita padatin nih Pak Sugih. Ya. Kita bicara nasyid atau lagu Layal Waton. Ya. Layal Waton ini konon katanya sempat jadi mutiara yang terpendam ya. Lagu ini sempat tidak naik ke permukaan. Betul. Terus sekarang alhamdulillah sudah mulai diperdengarkan kembali. Betul. Ya, karena orang kan para ulama-ulama besar kita itu kan sering membuat senandung-senandung. Nah, betul. Itu diciptakan tahun berapa ya lagu itu? Lagu Yalal Waton tersebut atau Subuhunul Waton tersebut diciptakan oleh Mbah Wahab tahun 1934. 1934, Masya Allah.
NU berdiri di tahun 26 ya, 1926. Kalau kita bicara tadi gelombang pergerakan rakyat Indonesia pada saat itu pertama kali kan sebelum 1 Januari 1926. ya sebelumnya Muhammadiyah juga sudah berdiri. 1911 apa 1912? Iya, artinya sekitar segitu, betul. Muhammadiyah lebih dulu kan, setelah itu Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. Lalu tanggal 28 Oktober, sekali lagi tanggal 28 Oktober adalah Sumpah Pemuda. Itu mulai, jadi diawali dari kaum religi dulu ya, ternyata bangsa ini dibangunnya. Karena Bisa dibilang pergerakan itu justru berawal atau dimotori oleh religius nasionalis. Religius nasionalis. Karena memperjuangkan Cakep tuh ya. kebangsaan ya. Iya. Betul. Nah, tahun 34 Mbak Wahab membuat lagu ini dan luar biasa kan gitu. Syairnya apa? Bagaimana kecintaan tanah air, bagaimana membela tanah air gitu. Betul, betul. Gimana tuh? Itu Spiritnya luar biasa tuh. spiritnya luar biasa karena pada saat itu kan kekuatan Belanda itu dari segala aspek itu kan sulit ditandingin, terutama dari segi militer kan. Nah, yang saya tahu Pak Ghazali ya, NU kalau melawan secara fisik itu paling yang monumental adalah pada saat perang Surabaya. Iya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Betul. resolusi jihad sehingga sekarang ini memang jadi 22 Oktober ya. 22 Oktober. Iya. Sorry. Yang sekarang dijadikan Hari Santri ya, kalau nggak salah, Hari Santri Nasional. Betul. Dan di situ kan seorang Bung Tomo itu kan menghadap dulu kan ke Kiai Haji Hashim Asy'ari dan itu membuat penyemangat resolusi jihad itulah penyemangat di 10 November gitu ya. Jadi betul sekali itu. Jadi kembali kepada lagu Layal Waton atau Love of Homeland tersebut. Love of Homeland ya. Love of Homeland. Love of Homeland ini atau cinta tanah air ini pasti dilatar belakangi oleh banyak problematika di belakang. Karena tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh penjajah sedemikian dahsyat, melawan dengan secara fisik tentu bisa dibilang secara hitung-hitungan pasti kalah, ya toh. Tapi tetap melakukan perlawanan, yaitu dengan budaya. Jadi saya pikir ciptaan lagu ini ya yang diciptakan oleh Mbak Wahab ini itu salah satu bentuk melawan penjajahan dari sisi budaya. Nah, disitulah gelora semangat ya pada saat zaman itu ya tercipta lagu tersebut. Sebelum ini cerita menurut Mbah Maimun ya. Maaf ini flashback, jadi lagu. Lagu itu sempat ini ya jadi mutiara yang terpendam. Iya, tadi Pak Ghazali bilang itu benar. Saya pikir jadi ibarat mutiara yang terpendam ya, itu berarti kan sudah cukup lama puluhan tahun. Nah, itu digali ya dan diangkat ke permukaan, kemudian istilahnya diijazahkan oleh Mbah Maimun ya, Maghfurlah yang makamnya sekarang ada di Mekah ya. Insya Allah. Istilahnya diijazahkan, baru setelah itu terekspos kembali ya. Terekspos, istilahnya sekarang terekspos kembali, dan masyarakat luas tidak hanya kalangan NU tapi bisa dibilang sudah bisa menyanyikan lagu tersebut dari kalangan mana saja. Ya tinggal sekarang spirit ya. Spirit, saya pikir spirit Love of Homeland ini ya, Jalal Waton ini saya pikir harus juga ditanggap ya dengan serius oleh kita, lebih kepada kaum milenial ya, anak ABG atau anak muda atau kaum milenial, dengan tentu saja dikemas atau mereka berperan dengan cara yang berbeda, ya kan? Iya. Itu dengan sesuai dengan profesi atau keberadaan mereka lah, ya, sebagai pelajar. Tapi seru kalau saya lihat di YouTube itu kan ada beberapa versi, artinya di cover lah kalau istilah sekarang kan, betul. Di cover. Salah satu yang cover itu dengan gaya band.
Band, Nah. atau ngebeat ada juga. Lebih ngebeat ya itu. Yang ngebeat pun ada. Karena memang kita juga. lagu tersebut memang ngebeat dan mengobar semangat gitu ya. Betul. Waton nyala. Nyanyinya musik kayak gini kan? Iya, itu menunjukkan bahwa memang kita harus semangat. Oh gitu. Ya, semangat apapun itu, ya. Nah, sekarang kan nggak kita tidak melawan penjajah. Betul. Nah, itu harus dipikirkan oleh kita dan untuk siapa? Generasi muda, Pak Iya. Gojali. Jadi konsepnya Ya. sebenarnya karena konsepnya udah jelas ya, artinya para sahabat udah nggak usah tidak lagi berpikir, tidak ada lagi pembahasan mengenai agama dan Pancasila posisi bagaimana karena tahun 1934 seorang Mbah Wahab sudah membuat sebuah nasyid yang indah yang memberikan semangat kepada kita semua. Dalam, Ya, sangat dalam gitu kan. Ini no excuse. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mencintai negeri kita. betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, yang tidak melupakan jasa para pahlawannya Dan karya-karyanya. dan karya-karyanya. Hari ini kita bahas Mbah Wahab. Mbah Wahab itu tidak hanya sekedar dikirimi doa, tetapi spirit yang ada dalam Mbah Wahab itu harus ditumbuhkan pada generasi-generasi yang saat ini. Ini sudah masuk pada gelombang ketiga. Kita saatnya berkolaborasi ya Kak? Berkolaborasi, bersatu, tidak hanya menatap masa depan, tapi sudah waktunya berbuat untuk bangsa dengan spirit yang tadi itu, Yalawatan, cinta tanah air, love of homeland, itu menjadi inspirasi buat bangsa Indonesia, ya, kita lebih-lebih kepada anak muda untuk cinta pada tanah air. Kalau sudah cinta pada tanah air, insya Allah pasti apapun akan diperjuangkan. Tidak ada lagi, saya setuju, tidak ada lagi pengkotak-kotakan, ya, karena sudah 3 kita ini. 3 artinya persatuan Indonesia. Jadi sudah saatnya memang menyingsingkan baju, ya. Sudah bukan zamannya lagi melihat ke belakang. Melihat ke belakang tentu saja seperti ini kan melihat ke belakang, gitu. Histori ini kan melihat ke belakang. Sejarah Mbah Wahab bagaimana dia sampai bisa menciptakan lagu yang monumental, yang bisa menumbuhkan spirit pada saat itu, tapi pada saat ini pun itu masih update, masih berlaku entah sampai kapanpun yang namanya cinta pada tanah air. Itu Mbah Wahab dengan peran besarnya tersebut yang bisa jadi kalangan muda belum begitu mengenal, ya, belum begitu mengenal. Hanya memperkenalkan sisi lain seorang Mbah Wahab, ya, yang juga pondok pesantrennya masih berdiri sampai sekarang. Baik, begitu banyak soal cerita mengenai Mbah Wahab, seorang, ya, sama dengan lagunya, bagaikan mutiara yang tenggelam, Ya, tenggelam. ya, tetapi dimanapun mutiara itu disimpan, dia tetap berkilau. Ya. Sampai berjumpa lagi pada diskusi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.